Selamat siang saudara-saudara, kita bertemu kembali di dalam perkuliahan bahasa Ibrani. Kali ini kita akan belajar mengenai call imperfect di dalam bahasa Ibrani. Sebelumnya mari kita berdoa dengan menaikkan ucapan di dalam Mazmur ya. Mari kita baca untuk doa kita pada hari ini. 1, 2, 3. Amarai ha'azina Adonai bina hagigi hasibah lekol sawi malki velohai ki eleka et palal Adonai boker tisma koli ki atah tebarek syadik Adonai katzina rason ta terenu. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Amin. Baik. Sebelumnya kita akan mereview kosakata, beberapa kosakata yang sudah pernah kita pelajari dari mulai bab 1 sampai bab yang ke-18 dari latihan kosakata latihan 11 ya. Yang pertama ada kata bat. Apa ini bat? Masih ingat? Ini anak perempuan, betul sekali ya. Ini anak perempuan. Apa ini? Meragelim. Ada yang tahu? Ini adalah pengintai-pengintai. Nah, ya ini Adonai, dibaca Adonai atau Yahweh, Tuhan Yahweh ya. Lalu Yatsya, keluar atau pergi keluar. Or ya, air, terang ya, ini terang. Kakam atau kakom, kalau ini dibaca sebagai kamus kamesatu maka akan dibaca kakom. Bijak atau yang bijaksana, oke. Af, ayah, oke. Saal, bertanya, menanyakan atau meminta, memohon. Yakub, saya, anoki, saya. Elohim, Allah atau dewa-dewa. Sem, nama, oke. Bara, Alan coba disebut juga supaya latihan ya. Bara ini apa? Menciptakan, oke. Hikal, tanah atau bait suci. Kokaf, ini bintang, oke. Apar, debu. Hi, ini kata ganti orang ke tiga tunggal ya, feminim, dia, oke. Bayit, apa ini? Ini adalah rumah atau keluarga. Hine, lihatlah atau dengarlah, interjeksi atau seruan ya. Terus ada Adam, manusia. Lifne. Ya, ini di depan atau di hadapan ya, lifne di depan atau di hadapan. Mah, kata tanya, apa ya? Kalau siapa? Mi ya. Lo, tidak atau bukan. Shalomo, apa ini? Ya, Salomo ya. Sadik, adil, benar, tidak bersalah. Samar, itu amar. Samar itu memelihara, menjaga, melindungi. Yesua,
Ya, ini keselamatan atau pertolongan. Hifdil, memisahkan, ya. Natan, memberi. Syalak, mengutus atau mengirim, ya. Tapi kalau dikombinasi dengan kata yad, itu bukan mengutus tangan, bukan mengirim tangan, tapi mengulurkan tangan, ya. Ini menjadi seperti idiom, ya. Ya, jadi syalak yad atau mengulurkan tangan. Oke. Raja, oke. Sarah, yir'ah. Ini ketakutan atau hormat. Takut, hormat, ya, ketakutan atau hormat. Ki, sebab atau bahwa. Kanaan, oke. Emet, ini belum, ya, kita belum belajar ini, tapi ini adalah kebenaran, ya. Kemarin saya sempat sampaikan ini, ya, di dalam khotbah ada satu kata namanya emet, ya, beemet, di dalam kebenaran, sebenarnya gitu, ya. Tapi kemarin kita belajar ada takutlah akan Tuhan dan beribadah dengan tulus, ikhlas dan setia. Tapi di sini menggunakan kata beemet, ya, beemet. Nah, ini kebenaran ini, ya, kebenaran. Oke. Melayani kebenaran. Oke. Im itu apa? Im itu bersama. Oke. Tof, baik, senang, bisa juga. Derek, jalan. Amar, berkata. Mi, itu min atau mi tanpa hirion. Kalau digabung dengan kata lain itu preposisi, tapi ini mi. Ini kata, ya, kata tanya, ini siapa? Hena, ya, ini mereka, kata ganti jamak, ya, feminim mereka, atau kesini bisa juga. Lekem, ini makanan. Lahem itu mereka, atau laham, atau hemhen, ya, itu mereka, ya, pada mereka. Lahem, ya. Tapi lekem itu makanan atau roti, ya. Jadi kalau kita berdoa, baru kata Adonai Eloheinu melek haolam, ya, terpujilah Engkau Tuhan, Raja di atas, ya, Raja yang kekal, melek haolam. Hamotzi lechem min haaretz, yang telah memberi, yang terus memberi, ya, lechem, makanan, min haaretz, dari bumi ini, ya, dari bumi ini. Oke. Ayin, mata, ya, mata air bisa juga. Eref, itu petang. Kalau aretz itu bumi, ya. Eref itu petang atau senja, ya. Jadi waihi eref waihi boker yom sheni yom echad, nah, begitu, ya, itu eref. Yisrael, apa itu? Apa? Israel, betul. Atem, nah, ini kata ganti, orang kedua jamak, ya, maskulin. Kalian, ya. Lakak, ya, ini mengambil atau membawa. Kenaani, ini pelajaran 9, latihan 9. Orang Kanaan. Kalau ada artikel i itu biasanya ada orangnya. Mitsri, orang Mesir. Kenaani itu orang Kanaan, ya. Yatsar, ini pelajaran 6, ya. Latihan 6, latihan kosakata 6. Ini benar atau jujur. Oke. Zon. Apa nih? Zon. Domba atau kambing domba. Besar, oke, bagus. Koma. Ini tembok atau tembok kota, ya. Oke. At, tangan. Itu yat, ya. Kalau at itu sampai, ya, sampai. Oi, celakalah, oke. Bo, masuk atau datang.
Mayim, air. Ya, ini air ya. Bisa perairan juga bisa ya, air. Ini pasti ya. Oke. Har, gunung. Asaf, ini Esau, ditulis Asaf. Ros, kepala atau puncak. Nahar, apa ini nahar? Sungai. Oke. Seperti ya. Sedekah ini belum ya. Sedekah ini kebenaran ya. Sedekah atau keadilan. Oke. Dibeda dengan emet ya. Ruak, angin atau roh, nafas. Asyah, membuat atau melakukan. Mitsri tadi saya bilang, orang Mesir. Halak berjalan atau pergi. Is, laki-laki. Takat, takat ini dari di bawah, ini preposisi. Nah ini ekat baru satu ya. Gam juga. Seol, ini Seol, tempat kematian atau dunia orang mati. Sinai, kuda. Eleh Shemot, inilah nama-nama. Nah ini jadi ini ya. Wa yikra Elohim laor yom velahosek karalayla. Karena itu memanggil, menyebut, menamai, berseru, memaklumkan, membaca juga bisa. Macam-macam kara itu. Satu lagi, yarat. Ini turun atau menurunkan. Oke, itu saja review. Masih ada beberapa kosakata, saya tidak akan review semua ya. Nah, jadi saudara bisa latihan dengan cara itu. Oke, sekarang kita akan melihat pelajaran yang berikutnya, yaitu mengenai kal imperfect. Kita akan belajar mengenai kal imperfect. Apakah saudara masih ingat pengertian kata kerja imperfect di dalam bahasa Yunani? Pengertian dasarnya seperti apa? Dalam bahasa Yunani imperfect dipahami sebagai apa? Sebagai tindakan lampau ya. Tindakan lampau yang sedang berlangsung, mulai berlangsung di masa lalu. Jadi kita terjemahkan telah berlangsung, begitu ya? Telah berlangsung. Tetapi penyelesaiannya tidak diketahui. Apakah sudah selesai atau belum, tidak dijelaskan di dalam imperfect. Ya. Nah, sedangkan di dalam bahasa Ibrani kita juga akan menjumpai kala imperfect. Ya, kala imperfect itu di dalam bahasa Ibrani rupa-rupanya dipakai untuk apa? Dipakai untuk suatu kegiatan yang belum selesai, ya, yang belum selesai, oke? Yang belum selesai. Nah, artinya karena itu belum selesai, ya, karena belum selesai, maka nanti kita akan menerjemahkan dengan kata akan. Nah ini dia. Seperti future ya. Maknanya kalau kita terjemahkan akan itu seperti future, tetapi sebenarnya ini maknanya belum selesai. Oke, belum selesai. Oke. Nah, telah dilihat bahwa bentuk perfect kalau dalam pelajaran sebelumnya itu ciri-cirinya dia memakai akhiran yang dibubui pada kata kerja. Pakai akhiran ya di belakang ya. Katal, katelah, ketalta, katal ya. Katelu, ketalten, ketalten, ketalnu ya. Seperti itu. Ada akhiran. Tetapi di dalam imperfect apa ciri-cirinya? Imperfect memakai awalan. Ya, awalan, dan juga ada beberapa akhiran juga.
Tetapi beda antara perfect dengan imperfect. Kalau imperfect itu memiliki awalan. Sekali lagi, imperfect memiliki awalan, ya, dan juga beberapa punya akhiran, ya. Itu dibubuhkan pada kata kerja, digabung dalam kata kerja. Ini contoh, ya, contoh kata kerja katal. Ya, ini yang dipakai itu selalu kata katal, ya. Ya, katal itu mematikan. Nah, dalam bentuk imperfect, ingat sekali lagi, bahasa Ibrani selalu memulai kata kerja yang paling dasar bentuknya itu dalam persona atau orang ketiga, bukan orang pertama. Beda dengan bahasa Yunani. Bahasa Yunani diawali dari orang pertama. Contoh, Lego. Itu yang tertulis di dalam kamus, ya, Lego. Tetapi di dalam bahasa Ibrani, ya, misalnya kata Amar itu bukan orang pertama, tetapi itu justru orang ketiga yang ditulis di dalam kamus. Ya, jadi bedanya di situ. Nah, orang ketiga maskulin tunggal dalam bentuk imperfect memiliki awalan y dan memiliki memiliki vokal tengah o. Ya, awalan y di tengah, di depan, dan memiliki vokal o. Jadinya kata khatal akan berubah menjadi yiktol, ya, yiktol, karena memiliki awalan dan memiliki vokal untuk tengah konsonan kedua. Jadi sekali lagi, kata yiktol berasal dari kata khatal. Untuk orang ketiga feminim bukan awalan y tapi diganti menjadi ti. Ya, jadinya tiktol, ya, tiktol. Jadi yiktol dan tiktol adalah bentuk orang ketiga dari kata khatal. Maka saudara kalau mencari kata dasarnya, saudara tidak akan mencari kata yiktol, ya, tetapi kata dasarnya apa dalam kamus itu? Khatal, ya. Buang y-nya, karena y itu harus kita curigai sebagai awalan, ya. Sekarang berarti kita mencurigai awalan itu bukan hanya apa? Dulu kita belajar awalan itu macam-macam, ya. Awalan yang kita jumpai, yang kita curigai dulu, ya. Apa saja? Masih ingat? Vowel, ya. Kalau ada huruf B, ya, kita akan curigai ini sebagai awalan di dalam sebuah bukan awalan, tambahan, ya, tambahan, yaitu kata penghubung, ya. Nah, ini dan, maka kita nggak boleh langsung mencari dalam kamus itu awalan B, nggak ada. Lalu apa lagi yang biasa ada di awal huruf, awal kata? Apa? H. Apa ini? Nah, ini artikel awalan penentu yang biasa kita terjemahkan itu. Apa lagi? B, K, le, lalu apa lagi? Min. Nah, ini mi atau min. Nah, ini apa? Semua ini apa? Preposisi yang biasa juga digabungkan dengan sebuah kata di depan. Nah, sekarang kita menjumpai hal yang lain lagi. Hal yang lain lagi yaitu awalan yang terdapat dalam kata kerja yang kemudian menjadi ciri dari kata kerja imperfect. Apa saja itu awalannya? Nah, ini semua awalan. Ditaruh di depan kata, ya, di sini. Yiktol, tiktol, tiktol, tikteli. Ini orang kedua. Lalu ektol, ya, ini dipakai di depan orang suku kata kedua. Huruf konsonan kedua. Lalu yiktelu, tiktolena, tiktelu, tik
tiktolena niktelu. Apa artinya? Karena ini imperfect, maka kita akan terjemahkan dengan penambahan kata akan. Sekali lagi ini bukan future, tetapi ini kata kerja lampau yang belum selesai. Yang belum selesai. Kata kerja yang belum selesai. Oke, jadi kita lihat ciri-cirinya. Ada awalan dan ada akhiran. Coba ulang setelah saya ya. Kita akan baca awalan dan akhiran dari kata katal, mulai dari kata yiktol. Coba ucapkan ya dengan keras. Yiktol, Yiktol, tiktol, Yiktol, tiktol, Yiktol, tikteli, Yikteli, ektol, Yiktol, yiktelu, Yiktelu, tiktolena, Tolena, tiktelu, Yiktelu, tiktolena, Tolena, niktol. Yiktol. Nah, oke, jadi ini mulai dari orang ketiga 3 2 2 1. Lagi 3 3 2 2 1. Ya, ini urutannya. Oke. Nah, inilah yang harus kita hafalkan perubahan ini, ya. Yiktol, tiktol, tiktol, tiktoli, ektol, yiktelu, tiktolena, tiktolu, tiktolona, niktelu. Nah, ini caranya menghafal. Agak cepat, ya. Kita ucapkan cepat, ya. 1 2 3. Yiktol, tiktol, tiktol, tiktoli, ektol, yiktelu, tiktolena, tiktelu, tiktolena, niktol. Nah, artinya yiktol dia akan mematikan. Dia akan mematikan, bedanya feminim. Kalau tiktol ini engkau akan mematikan. Nah, sekarang ada masalah. Ini orang kedua dan orang ketiga sama. Ya. Padahal ini bisa diterjemahkan dia, terjemahkan engkau. Konteks akan menentukan. Bagaimana cara membedakan dalam konteks? Bagaimana kita menentukan bahwa itu adalah orang ketiga feminim? Sama-sama tiktol. Sama-sama tiktol. Kalau kata bendanya, misalnya di sini subjeknya feminim, kata benda feminim tunggal, lalu di sini ada kata tiktol. Nah, saudara, misalnya di sini ada subjek atau kata bendanya itu feminim tunggal, maka tiktol di sini ini orang kedua atau orang ketiga? Ini pasti adalah orang ketiga feminim tunggal. Kenapa? Karena cocok dengan subjek. Kalau tidak ada subjeknya, nah, misalnya tidak ada subjeknya. Di sini tanpa subjek. Berarti ada kemungkinan ini adalah orang kedua maskulin tunggal. Ada kemungkinan orang kedua, tapi nanti juga kita harus perhatikan konteks. Siapa tahu ada keterangan yang lain yang memperkuat pilihan orang kedua. Tetapi kalau di sini sudah ada subjeknya, misalnya, ini adalah misalnya kata bendanya orang ketiga tunggal, misalnya ya, misalnya di sini ada ini melek, cocok gak? Tidak, karena ini maskulin, ya, maskulin ya. Tapi kalau di sini
Nah, Isyah, cocok nggak? Cocok, ini feminim. Berarti kemungkinan besar, bukan kemungkinan, ini pasti orang ketiga feminim tunggal. Tergantung subjeknya. Kalau subjeknya feminim, maka dia adalah feminim. Sekalipun sama, kita bisa membedakan. Jelas ya? Oke. Lalu ada yang sama lagi, yaitu apa? Tiktolena. Dan sini tiktolena, orang ketiga feminim, orang kedua maskulin. Orang ketiga feminim dan orang kedua feminim. Itu sama. Caranya sama tadi. Kalau ada subjek feminim jamak, maka ini pasti orang ketiga feminim jamak. Karena kata kerja mengikuti kata benda. Ya. Oke. Nah ini catatannya seperti ini ya. Konteks yang menyatakan arti yang tepat. Cara terjemahan yang tepat ditentukan oleh konteks. Kata kerja dalam kata imperfect bisa diterjemahkan dengan 3 cara. Nah, bisa akan, ya, bisa seperti kegiatan yang berulang-ulang. Nah ini contoh. Tuhan menghakimi orang-orang yang benar. Menghakimi di sini ini menyatakan tindakan yang berulang. Mengapa? Karena subjeknya jamak ya. Kalau objeknya jamak, bisa kemungkinan ini adalah tindakan yang berulang. Bisa juga menyatakan kegiatan yang rutin pada masa lalu, maka kita tambahkan biasanya di situ. Di sini contohnya ya, masa depan atau bentuk seperti future atau tindakan yang belum selesai ya. Contoh di sini. Yiskor at ha-tora. Yiskor at ha-tora. Ini orang keberapa? Ini orang ke-3 maskulin tunggal. Dia karena ini perfect akan zakar, mengingat at hatora, hukum itu. Ya. Jadi yiskor ini kal, kita masih belajar kal, satu pangkal, imperfect, orang ketiga maskulin tunggal. Jadi itu analisanya, parsingnya seperti itu. Yang kedua, contoh yang kedua, cara menerjemahkan Yispot Adonai et ha-shadikim. Jadi Yispot ini ciri-ciri dari kal, imperfect, orang ketiga maskulin tunggal dari kata dasar syapat, artinya menghakimi atau mengadili. Siapa subjeknya? Subjeknya adalah Tuhan, ya. Yispot akan kita terjemahkan menghakimi, tidak perlu menambahkan kata akan karena ini menyatakan kegiatan yang berulang. Jadi kita cukup menulis menghakimi saja. Contoh ketiga yaitu kegiatan yang rutin. Kita tambahkan biasa. Contoh yiktov hais. Yiktov ini ciri-ciri kal, imperfect, orang ketiga maskulin tunggal dari kata katab. Katab itu menulis, katab. Siapa yang menulis? Subjeknya adalah pria itu. Tetapi bisa diterjemahkan pria itu biasa menulis atau biasanya menulis. Bisa nggak diterjemahkan pria itu akan menulis? Bisa. Ya, bisa. Jadi tergantung konteksnya nanti. Tapi bisa juga kegiatan imperfect itu menandai kegiatan atau tindakan yang diingini atau yang dikehendaki. Maka kita perlu menambahkan semoga atau kiranya. Contoh, Yisma Adonai. Yisma Adonai, kata
kerjanya yisma. Yisma adalah bentuk hal imperfect orang ketiga maskulin tunggal dari kata syama. Nah, syama di sini punya subjek Adonai. Maka kita bisa maknai sebagai tindakan yang diingini atau yang dikehendaki dengan menambahkan kiranya Tuhan mendengar. Atau cara lain, Tuhan akan mendengar. Atau cara lain, Tuhan biasanya mendengar. Bisa macam-macam. Itu kata kerja imperfect. Apakah ada pertanyaan mengenai kata kerja imperfect ini? Cukup jelas, saudara-saudara? Oke, kita akan melihat contoh soalnya. Di dalam latihan soal di bawah ini, kita akan melihat. Saya akan masuk ke dalam latihan soal. Saya akan mencarikan contoh soal yang menggunakan kala imperfect. Oke, lihat nomor 3. Nomor 2 ya, nomor 2. Nomor 2. Lihat nomor 2 di situ. Mi ani umah bet abi ki emshol baam hagadol hazeh va anoki ve anoki naar. Perhatikan di situ ada kata apa? Emsol, betul sekali. Kata emsol, kalau kita curigai depannya menggunakan awalan apa? Menggunakan huruf apa di sini? Huruf alef. Alef di sini tadi kita lihat merupakan salah satu ya dari ciri-ciri imperfect, yaitu orang keberapa? Oke, coba sekali lagi perhatikan di dalam tabel. Orang pertama satu-satunya yang menggunakan awalan alef dengan vokal segol adalah orang pertama tunggal. Lalu vokal yang terdapat dalam konsonan huruf kedua adalah folem. Cocok nggak dengan tadi? Cocok ya. Di dalam latihan soal kita mendapati ada emsol. Berarti ini adalah kata kerja kal apa? Imperfect apa? Orang ketiga orang pertama tunggal atau jamak? Umum atau umum tunggal ya. Nah, jadi saya akan dari kata apa? Masyal. Nah, di dalam kosakata di sini adakah masyal? Atau di kosakata sebelumnya masal? Apa itu masal? Apa?
Menguasai, betul sekali. Menguasai. Ya, di sini ya. Oke. Nah ini ya. Berkuasa, masyal, berkuasa atau menguasai, sorry. Masyal, ini pelajaran latihan 9 ya, latihan 9. Masyal. Siapa subjeknya? Saya. Oke, bisakah kita terjemahkan sekarang? Mi ani. Mi itu kata tanya. Siapa tadi? Siapa? Ani. Siapa aku? Tapi kalau ada kata tanya, seharusnya bukan siapa saja, tapi siapakah saya? Jadi ada kahnya ya. Siapakah saya? Umah bet abi dan mah. Mah itu kata tanya juga. Apa? Bet abi. Bet itu apa? Keluarga. Ya, abi, ayahku. Ada ku ya di sini ya, karena ada awalan akhiran orang pertama, ya. Jadi, bentar ya. Oke, di sini ada akhiran orang pertama. Jangan lupa. Siapa saya dan apa keluarga ayahku? Kira-kira mau maksudnya apa? Apa keluarga ayah? Keturunan siapa? Kira-kira begitu ya. Dan keturunan siapa keluarga ayahku ini? Kira-kira begitu. Ki apa? Sebab atau bahwa. Esmor, saya akan menguasai bangsa atau di dalam bangsa. Hagadol, yang besar, ada awalan penentu tersembunyi di sini itu. Atau di sini juga ada kata ganti. Hazeh berarti apa? Ini. Ya. Awalan penentunya diganti dengan kata ganti petunjuk dekat. Ini. Aku akan menguasai bangsa yang besar ini. Wa anoki naar, wa anoki naar, dan anoki aku naar. Naar masih ingat naar? Naar itu? Lupa semua ya. Saya nggak akan bukakan di sini ya. Di sini. Nah ini ya. Pemuda, naar itu pemuda. Oke, pemuda di sini ya. Siapa saya dan apa keluarga ayah saya? Bahwa saya akan menguasai negeri yang besar ini, dan atau bahkan atau padahal saya masih muda, sedangkan saya masih muda, juga saya masih muda. Itu bisa juga. Oke, jadi kita menjumpai salah satu bentuk imperfect, ya, salah satu bentuk imperfect. Itu contoh penggunaan. Nah, saudara lihat di dalam nomor 3, apakah ada bentuk imperfect di sana? Coba perhatikan baik-baik. Apa? Esron? T-spot. Betul. Ini adalah ciri-ciri apa ini? Coba diparsing, dianalisa. Mulai dari pangkalnya. Pangkalnya apa? Kal, imperfect. Orang keberapa? T-spot bisa orang ketiga, bisa orang kedua, bisa orang ketiga, bisa orang kedua.
Caranya bagaimana menentukan? Lihat subjek. Subjeknya siapa di situ? Di sini at ami itu subjek atau bukan? At ami. Bukan. Kenapa bukan? Karena at itu adalah tol atau tanda objek langsung. Lalu subjek yang mana? Lihat di sini. Atah. Atah itu siapa? Kata ganti orang ke? Coba lihat lagi. Kata ganti orang ke berapa? Atah. Kata ganti itu ada di halaman 33. Orang kedua. Cocok nggak dengan kata kerja? Kalau sudah ada orang kedua, berarti ya ini di spot ini juga orang kedua. Tiganya coret. Berarti orang kedua maskulin tunggal. Seharusnya orang kedua nggak perlu atah ya. Tapi kalau ada atah itu berarti makin yakin bahwa itu orang kedua. Siapa? Kak? Ya, kamu atau engkau. Dari kata dasar apa? Kata dasar? Kata dasarnya apa? Syapat. Apa itu syapat? Ya, ini syapat itu menghakimi. Menghakimi. Nah, syapat menghakimi ya. Berarti kalau orang kedua, engkau akan menghakimi. Oke, bisakah saudara terjemahkan dari awal? Silakan diterjemahkan dari awal. Untuk nomor 3 saja, nomor 3 saja. Oke, silakan dibaca nomor 3, Esron. Apa? Bakarti. Lemelek. Ub ini seperti ub mis ya. Ya. Sekali lagi pelan-pelan. Di dalammu atau di dalam engkau. Siapa yang memilih? Lihat di sini, ini kata kerja apa? Kal imperfect atau kal perfect? Perhatikan apakah ada awalan? Ya, kenapa? Karena tidak berawalan. Nah, kal perfect yang menggunakan akhiran ti itu orang keberapa? Orang pertama, umum tunggal, berarti saya. Karena ini perfect, kita harus tambahkan telah. Aku telah, saya telah. Bakar telah apa? Saya telah memilih, betul. Memilih lemelek. Sekalipun ada le preposisi, tetapi tidak perlu kita tambahkan kepada raja. Ya, ya, sebagai raja boleh, ya, tetapi
Ya, ini berfungsi sebagai objek dari kata bakar. Jadi, aku telah memilih raja atas Israel. Oke. Dan kamu akan menghakimi siapa? Bangsaku dalam kebenaran. Oke, bisa cara lain selain dalam? Dengan Kebenaran dan dengan keadilan. Oke. Sebab benar aku benar. Oke. Ini kata sifat atau kata benda? Kata sifat. Lalu yang mengikutinya? Nah, berarti kata sifat yang mendahului kata ganti atau kata benda akan kita terjemahkan apa? Adalah. Berarti ini dulu ya. Aku apa? Aku Tuhan Allahmu adalah adil, atau adil aku Tuhan Allahmu. Ya. Atau aku adalah Tuhan Allahmu adil. Ya. Tapi kurang tepat ya kalau seperti itu. Jadi karena ini kata sifat mendahului, maka adillah aku Tuhan Allahmu, itu seperti itu cocok. Jadi kita berjumpa dengan contoh kal perfect dan kal imperfect. Ini imperfect dan ini kata kerja perfect. Jangan dilupakan perfectnya ya. Kita sudah mulai belajar sesuatu yang kompleks. Jangan dilupakan apa yang sudah berlalu. Kita sudah belajar kata kerja apa? Perfect. Ya, ciri-cirinya apa? Katal, katelah, katalta, ketal, ketal, katelu, ketalte, ketalten, katel, ya seterusnya ya. Itu tidak berawalan tapi punya akhiran. Kita baru belajar kata kerja imperfect. Nah, ini ada awalannya. Tapi jangan lupa kita juga sudah belajar partisip. Nanti juga akan kita jumpai itu. Ciri-cirinya apa? Ada vokal holem di bagian awal kata. Nah, ini ya di bagian awal kata ada holem, ya. Atau apa ciri-cirinya? Holem, pau. Nah, itu dia. Lalu itu yang aktif ya. Yang pasif, ciri-cirinya ada surek di konsonan yang kedua. Ini saya pakai tanda seperti ini konsonan ya. Konsonan yang kedua ini ada surek. Ini yang bentuk partisip pasifnya. Nah, jangan lupa itu partisip ya. Jangan lupa apa yang sudah kita pelajari. Oke? Nah, jadi di dalam latihan ini selanjutnya saudara akan mengerjakan latihan soal yang menunjukkan penggunaan imperfect, perfect, dan partisip ya. Mana saja perlu saudara lingkari itu. Saudara lingkari dari nomor 8. Ya, di sini ada Tirdof. Ya. Berarti ini imperfect. 9 ada Tikrot. Ini imperfect lagi. Ya, imperfect lagi. Tapi di sini ada Asyu. Jangan lupa ini ciri-ciri perfect. 11. Ya, 11. Hati-hati. Jangan-jangan ada apa namanya? Laku apa ini? Tiktol, tik, TEU. Nah, orang kedua jamak ya, tapi ada al. Al itu tidak atau jangan. 13. Ini ada tiskor lagi. Tulis ya 13, 15, 16, 17, 19 dan 21. Ini
adalah pekerjaan saudara selanjutnya yang perlu saudara coba terjemahkan. Dan hati-hati, ada kosakata baru yang digunakan di dalam latihan ini, yaitu kosakata latihan 12. Ada emet, artinya kebenaran. Nanti kalau ada emet di situ ya. Ada al, ini adverb, ya, atau keterangan ingkar, bukan atau tidak. Nah, tadi ada itu al ya. Lalu ada mispat, ini kata benda maskulin, artinya peraturan keadilan. Panim, itu muka. Tapi kalau dalam bentuk konstrak, livne, di hadapan, atau livnai, di hadapanku. Sedek, keadilan atau kebenaran. Radaf, itu mengejar. Kalau biasanya dengan akhare, itu mengejar ya. Sabat, itu hari sabat. Dan syafaat, itu menghakimi. Nah, ini kosakata baru yang nanti akan saudara jumpai di dalam latihan soal. Ada pertanyaan sebelum saudara mengerjakan latihan soal ini? Saya akan minta saudara untuk mengerjakan latihan soal secara mandiri. Jadi untuk PR ya, untuk PR saudara-saudara kerjakan latihan soal yang tadi saya pilihkan. Ya, jelas ya? Nah, hari Senin depan kita akan bertemu untuk membahas latihan soal ini. Ada pertanyaan saudara-saudara? Yang dilingkari, yang diterjemahkan ya. Yang saya pilihkan tadi yang diterjemahkan. Kalau yang tidak dilingkari itu karena kita belum belajar. Ini ada yang namanya imperatif. Kita belum belajar ya. Ini imperatif. Kita belum belajar. Khusus yang sudah pelajari saja dulu. Ya, yang dilingkari tadi. Baik, saya akhiri sampai di sini. Selamat siang. Tuhan memberkati.